Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara kuliah Ramadan yang kali ini dengan tema tujuan hidup manusia. Kemarin kami sampaikan ada 3 pertanyaan pokok. Min aina, limadza, dan ila aina. Kalau kemarin telah kita kupas min aina, maka pada kesempatan saat ini kami akan mengupas tentang limadza ji'ta. Untuk apa engkau dihadirkan di muka bumi ini? Pertanyaan ini tentunya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali diciptakannya jin dan manusia liya'budun, supaya mereka menyembah ni kepadaku Allah. Inilah jawaban Allah yang menggambarkan bahwasanya tujuan diciptakannya manusia semata-mata hanya untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafal ya'budu, jika kita kupas dalam literatur bahasa Arab, memiliki 2 masdar. Abada ya'budu ibadatan, yang berarti masdar qiyasi, dan abada ya'budu ubudiyatan, yaitu masdar sinai. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah satu, untuk beribadah, dan yang kedua berubudiyah. Apa itu ibadah? Ma hiyal ibadah wa ma adraka mal ibadah. Apa yang kau ketahui tentang ibadah? Al-ibadatu hiya fi'lu ma yarda bihi Rabb. Melakukan segala bentuk pekerjaan yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Kita salat, kita puasa, kita zakat, itu semua adalah bentuk-bentuk daripada ibadah. Sebagian ulama ada yang membagi ibadah itu dalam 3 kategori. Ada ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan di hati, seperti al-khauf, rasa takut kepada Allah, seperti ar-roja, berharap akan rahmat Allah, seperti al-hub, cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ada juga ibadah al-lisaniyah yang kita lafalkan, seperti qiraatul Quran, ad-da'wah ilallah, berdakwah di jalan Allah, asyhadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada juga yang ketiga, al-ibadah al-badaniyah, yang kita lakukan dengan badan kita, seperti berjihad, berhaji, melaksanakan salat. Ada juga ulama yang mengkategorikan bahwa ibadah ada yang wajibah, ada yang mustahabbah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada juga yang mengkategorikan ibadah itu ada yang tata'allaku billah, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tata'allaku bi'ibadillah, ada yang berhubungan dengan hamba Allah. Ada yang hablum minal nas, ada yang hablum minallah, dan ada yang hablum minan nas. Ibadah yang urusannya vertikal dengan Allah, dan ada pula bentuk ibadah yang urusannya horizontal kepada sesama manusia. Inilah tujuan diciptakannya manusia, semata-mata untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariah tentunya. Para pemirsa yang budiman, meskipun baik kita beribadah atau durhaka kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu ibadah kita. Allah tidak membutuhkan salat kita, haji kita. Akan tetapi justru kitalah yang perlu beribadah kepada Allah untuk menjalin hubungan harmonis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar ibadah kita diterima, ada beberapa persyaratan. Di antaranya yang pernah disebutkan oleh guru kami Habib Zain bin Sumit
beliau pernah mengatakan, satu amalan ibadah dapat diterima dengan 3 syarat. Yang pertama, ibadah itu ada dasarnya dalam syariat. Kemudian yang kedua, tahu ilmunya, syarat dan rukunnya tentunya. Kemudian yang ketiga, ikhlas, murni lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang beramal tanpa didasari rasa ikhlas, maka amal tersebut haba'an manthura, ibarat debu yang berterbaran di atas udara. Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, yang dikenal dengan Ibnu Sina, pernah mengklasifikasikan bahwa motivasi seseorang beribadah itu ada 3. Ada motivasi ala pedagang, di mana setiap langkah dan geraknya selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Ada orang yang beribadah dengan harapan mendapatkan keuntungan kelak di surganya. Ibadah dijadikan semacam modal utama untuk mendapatkan laba yang besar di akhirat nanti, yaitu surga Allah. Karena dia berprinsip man zara'a hasada, barang siapa yang menanam pasti akan menuai. Ini yang pertama. Yang kedua, motivasi ala pekerja yang mengerjakan sesuatu karena dihantui rasa takut pada atasan, rasa takut kepada bosnya. Sehingga seseorang yang beribadah ala pekerja seperti ini, beribadah kepada Allah karena dibayang-bayangi rasa takut akan siksa api neraka yang begitu pedih, akan ancaman siksa api neraka yang begitu dahsyat. Ia beribadah dengan harapan dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga, motivasi ala orang arif billah, para wali-wali Allah, di mana motivasi ibadah mereka menonjolkan keikhlasan yang begitu mendalam. Mereka tidak berharap mendapatkan surganya. Mereka juga tidak takut akan nerakanya. Akan tetapi mereka beribadah semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tipe yang ketiga inilah yang mengingatkan kita pada satu kisah yang dialami oleh Fudail bin Iyad dalam kitab Rawdatuz Zahidin. Diceritakan, suatu hari Fudail bin Iyad berkata, seandainya saya diminta untuk memilih 2 hal, yaitu antara aku dibangkitkan kemudian dimasukkan ke dalam surga, atau aku tidak dibangkitkan sama sekali, maka aku akan memilih yang kedua. Ini adalah Fudail. Dia akan memilih tidak dibangkitkan sama sekali. Dia tidak berharap surga. Tentu beliau tidak ingkar terhadap surga dan kenikmatannya. Tapi kecintaan Fudail kepada Allah, kecintaan Fudail untuk mendapatkan rahmat Allah lah yang menghilangkan angan-angan, yang menghilangkan keinginan apapun. Sehingga kebaikan yang dilakukan tidak semata-mata mencari surga ataupun takut neraka, tapi semata-mata mencari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Fudail merasa amal ibadahnya tidak sebanding dengan anugerah yang diberikan oleh Allah. Betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan di dunia. Dia juga merasa tidak pantas untuk menjadi penghuni surganya, kalaupun ditakdirkan oleh Allah masuk surganya. Para pemirsa yang budiman, makanya ketika suatu hari Fudail ditanya, kapan seseorang mencapai tingkat tertinggi mahabbah dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau menjawab, ketika bagimu sama saja antara Allah memberi ataupun tidak, saat itulah engkau di puncak cinta yang paling tinggi. Subhanallah, orang yang sudah cinta kepada Allah,
maka tujuan dia melakukan ibadah semata-mata hanya mencari ridha Allah. Ketiga motivasi tersebut tentu tidak ada yang salah karena mendapatkan pembenaran di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang beribadah karena ingin mendapatkan surga tentu tidak bisa disalahkan. Orang yang beribadah kepada Allah karena takut neraka tentu juga tidak bisa disalahkan karena dibenarkan juga oleh Al-Quran. Namun di antara tiga tipe motivasi tersebut, yang ketigalah yang paling menunjukkan kedewasaan dalam beribadah dan keikhlasan yang tulus dari seorang hamba. Oleh karena itu, tipe yang ketiga tersebut menurut sebagian orang-orang arif billah disebut dengan al-ubudiyah, yaitu ar-ridha bima yaf'alur rabb, ridho dengan apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Selanjutnya kita hanya mencari ridha Allah, dan kita ridha dan rela apa yang diperbuat Allah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi menyebutkan, "Man lam yarda biqada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi." Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Barang siapa yang tidak ridho dengan qada'ku dan qadarku, silahkan mencari Tuhan selainku. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mohon dimaafkan lebih dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.